Bab ke-322. POV Jason. Aku berada di kamar hotel di Singapura. Selepas mengobrol lama dengan Raihan tadi, aku langsung masuk ke kamarku untuk beristirahat. Tadinya aku ingin langsung tidur saja senyenyak mungkin, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tapi sayangnya, aku malah tidak mengantuk sama sekali dan sejak tadi hanya bersandar sambil menonton TV dengan siaran yang tidak mengasyikkan sama sekali. Aku melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Tapi mataku sulit terpejam. Ada perasaan tak tenang yang sejak tadi menghantui. Entah kenapa pikiranku terus tertuju pada Larissa. Rasanya seperti firasat buruk yang mengganggu, dan semakin lama perasaan itu makin kuat. Kuharap hanya kekhawatiran biasa. Namun, semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin sulit rasanya untuk tenang. Kuambil ponsel di sampingku dan segera mencoba menghubungi Larissa. Aku menunggu beberapa detik, tapi panggilanku tidak diangkat. Aku coba lagi, berharap ia mungkin tertidur dan akan terbangun dengan dering kedua. Tapi panggilanku tetap tak terjawab. Hal ini membuatku semakin resah. Frustasi, aku berpikir untuk mencoba menghubungi Darren atau Lily. Meskipun aku tahu mereka juga pasti terlelap, tetapi aku berharap mereka akan bangun saat mendengar suara ponsel berdering. Tetapi percobaanku sia-sia, tidak ada respons. Rasanya seperti ada tembok yang memisahkan aku dari mereka semua. Semakin lama, rasa gelisahku semakin bertambah. Kusandarkan kepala di sandaran tempat tidur lagi. Mataku menatap kosong ke langit-langit kamar. Apa semuanya baik-baik saja di rumah? Pikirku dalam hati. Aku tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa mungkin saja Larissa sedang dalam keadaan sulit atau merasa sakit, sementara aku tidak ada di sana untuk menemaninya. Rasanya seperti terjebak dalam ketidakberdayaan, terpisah ratusan bahkan ribuan kilometer dan tak tahu apa yang terjadi. Aku mencoba menenangkan diri, tapi kekhawatiran itu terus menguasai. Semua yang kuinginkan saat ini hanyalah mendengar suara Larissa. Tahu bahwa dia baik-baik saja itu sudah cukup. Sampai pada jam 5:59 pagi, aku masih juga belum bisa tidur. Aku sudah berusaha sekuatku untuk mengumpulkan rasa kantuk. Ponselku bergetar berkali-kali. Aku langsung meraih ponselku dan memeriksa telepon dari siapa. Senyumku mengembang saat aku membaca nama kontak My Love di layar ponselku. Tak lain adalah nomor ponsel Larissa. Tanpa menunggu lama, aku menerima panggilan darinya dengan sangat bersemangat. Halo, sayang. Kamu kemana aja sih? Aku telepon kamu terus-menerus dari semalam. Tapi kamu gak angkat telepon dariku sama sekali. Bikin cemas aja. Aku berkata dengan kalimat yang cepat. Larissa batuk ringan berdeham dan berkata. Gak ngucapin salam dulu? Kok langsung nyerocos aja? Besh. Pipiku rasanya memerah. Aku malu karena diingatkan istriku akibat tak mengucapkan salam lebih dulu. Maaf, sayang. Habisnya aku khawatir banget sama kamu. Aku ulangi. Ya. Assalamualaikum, sayangku. Aku memulai kembali dengan mengucapkan salam. Waalaikumsalam, maaf. Aku gak ngabarin kamu karena aku gak enak badan sejak pagi. Aku gak main HP. Ini juga baru baikan. Jawab Larissa, suaranya agak serak. Aku terkejut. Kamu sakit? Sakit apa? Sudah ke dokter? Enggak sakit, cuma demam biasa dan sekarang udah baik-baik aja. Jawabnya lembut. Demam itu sakit namanya. Gimana sih? Protesku. Larissa tertawa pelan. Ya, aku salah. Maksudku, enggak parah kok. Cuma perlu istirahat aja. Sekarang juga udah mendingan. Jawab Larissa menenangkanku. Namun, aku masih merasa khawatir. Rasanya, meski dia bilang baik-baik saja, tetap saja tidak nyaman membayangkan dia sedang sakit di rumah sementara aku berada jauh di Singapura. Sayang, kamu yakin gak perlu aku pulang? Aku bisa langsung cari penerbangan pagi ini. Larissa tertawa kecil lagi. Kali ini suaranya terdengar sedikit lebih ceria.
Kamu nggak perlu repot-repot pulang hanya karena aku demam ringan. Sayang, kamu kan di sana buat urusan penting. Aku nggak mau ganggu kerjaanmu. Aku udah bilang kalau aku nggak kenapa-kenapa cuma demam aja. Jangan berlebihan deh. Berlebihan apanya? Wajarlah kalau aku pengen cepat pulang kalau tahu istriku sakit. Aku malah nggak bisa tidur dari tadi malam. Terus kepikiran kamu. Jawabku jujur. Makasih ya. Udah segitunya khawatirin aku. Balas Larissa lembut. Aku janji. Aku bakal jaga diri lebih baik. Kok? Kamu gak perlu khawatir berlebihan. Aku kan punya Darren dan Lily yang bisa bantuin juga. Apa mereka merawat kamu dengan baik? Tentu. Darren dan Lily bela-belain bolos sekolah cuma karena mau merawat aku. Dan alhamdulillah. Sekarang kondisiku udah membaik. Itu berkat anak-anak kita. Aku menghela nafas lega. Bersyukur ketika mendengar cerita Larissa tentang anak-anak kami. Sudah kuduga, Darren dan Lily itu sangat sayang pada maminya dan tak akan mungkin cuek saat ibunya itu sakit. Oh iya, bukan cuma anak-anak kita loh yang memperhatikan aku, tapi menantu kita juga. Dia sampai bela-belain menginap di sini, supaya bisa bantu jaga aku dan masak buat kami. Ujar Larissa lagi. Safina, maksudnya? Iya, memangnya menantu kita siapa lagi selain dia? Dia beneran menantu yang baik. Aku sampai terharu karena dia mau bantu merawat aku. Alhamdulillah, syukurlah. Ucapku. Tapi, aku tiba-tiba ingat sesuatu yang membuatku sedikit cemas lagi. Ngomong-ngomong, Safina tidur di mana? Ya, itu adalah pertanyaanku pada istriku tentang Safina. Kau mengerti maksudku menanyakan itu, bukan? Aku gak tahu. Semalam aku langsung tidur setelah minum obat. Sepertinya semalam mati lampu juga karena ada lilin di kamarku yang masih menyala. Mungkin Safina tidur di kamarnya Lily. Gak mungkin juga tidur di kamar Darren. Tuturnya. Yakin? Safina tidur di kamar Lily? Aku merasa tak yakin. Aku gak yakin sih. Tapi gak mungkin mereka melanggar aturan kedua orang tuanya. Astagfirullah, mending kamu cek deh. Ya. Larissa memutus sejenak panggilan telepon dariku dan sepertinya pergi ke kamar Darren untuk memeriksa. Aku menunggu kabar dari Larissa sambil memeriksa jadwalku hari ini. Ya Tuhan, aku khawatir sekali kalau Darren dan Safina nekat tidur bersama. Bisa aku bayangkan apa yang terjadi antara mereka jika tidur bersama. Akan membuat rumit keadaan. POV Darren. Darren, bangun. Suara itu terdengar jelas di telingaku saat aku masih dalam dunia mimpi. Seketika, mimpiku buyar karena suara itu. Darren, bangunlah. Suara itu kembali menyebut namaku, membangunkan aku dari tidur nyenyakku. Ketika aku membuka mata, samar-samar kulihat bayangan seseorang berdiri di samping ranjang. Aku mengucek mata, dan begitu saja, aku terkejut luar biasa. Ternyata itu Mami, berdiri dengan tangan terlipat di dada, tatapannya dingin menusuk tepat ke arahku. Spontan aku langsung panik, apalagi ketika ia menunjuk ke sampingku di mana Safina masih tertidur nyenyak. Astaga! Ucapku. Detik itu aku langsung teringat bahwa semalam aku dan Safina memang tidur bersama, meski tak terjadi apapun antara kami. Tetapi melihat Mami di sana dengan ekspresi yang sulit ditebak, aku merasa seolah ketahuan melakukan sesuatu yang tak seharusnya dan merasa sudah melanggar aturan. Mam, aku dan Safina gak ngapa-ngapain kok. Sumpah, cuma tidur aja. Aku dengan gugup berusaha menjelaskan. Mami masih menatapku dingin. Aku melirik lagi ke arah Safina yang masih terlelap di dalam selimut tanpa jilbabnya. Mam, sumpah, aku sama dia gak melanggar aturan kalian kok. Semalam, dia ketakutan karena mati lampu. Aku ajak dia tidur di kamarku dan gak ada yang terjadi. Tolong, jangan laporkan ke Dedi atau Om Fandi. Mam, aku mohon.
Aku menangkupkan kedua tanganku, memohon dengan tulus pada Mami agar tak memberitahu ayahku atau Om Fandi tentang ini. Aku dan Safina memang tidak melakukan apapun semalam, boleh. Di saat aku gugup dan ketakutan seperti itu, aku justru heran dengan sikap Mami yang tiba-tiba berubah jadi biasa kembali. Bukannya marah atau melontarkan teguran keras seperti yang kukira, Mami malah menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tenang. Ekspresinya tetap datar namun tidak marah. Ia hanya berkata dengan suara lembut tapi tegas. Bangunkan Safina. Waktunya syalat subuh. Kalian berdua jangan sampai kelewat syalat. Mam, aku. Sudah, cepat syalat dulu. Kita bicarakan nanti saja. Mami mau membangunkan Lili. Mami langsung pergi dari kamarku dan tak mau mendengarkan penjelasanku. Ah, apakah Mami sangat marah? Bodoh, bodoh, bodoh. Kenapa aku melanggar aturan orang tua kami? Bukankah aku sudah berjanji? Aku mengacak rambutku kasar, kesal sekali pada diriku ini. Setelah Mami keluar dari kamar, aku membangunkan Safina pelan-pelan. Dia membuka matanya dengan tatapan bingung. Tampaknya masih setengah sadar. Safina, bangun, waktunya syalat subuh. Bisikku. Safina menatapku dengan mata setengah terbuka, lalu tersadar dan langsung duduk sambil menghela napas panjang. Kami saling memandang sebentar, merasa agak canggung. Syalat dulu, yuk. Ajakku. Safina hanya tersenyum dan mengangguk. Aku turun lebih dulu dari ranjang, pergi berwudu dan kembali lagi. Gantian Safina yang melakukannya. Aku meminjam mukena Lili dan akhirnya aku dan Safina bisa merasakan syalat subuh bersama. Aku yang sebenarnya tak begitu bisa menjadi imam, berusaha keras untuk bisa memimpin syalat dengan baik. Safina adalah istriku. Dia tanggung jawabku dunia akhirat. Begitulah yang dia dikatakan. Usai syalat, Safina maju ke depan dan meraih tanganku serta menciumnya takzim. Aku dan dia saling tatap. Ada rasa bahagia dan damai dalam hatiku di momen ini, dan aku merasa tak ingin berakhir begitu saja. Aku menyentuh bahu Safina dan mendekatkan bibirku ke arah keningnya. Ku kecup dia lembut. Sayang, kapan kita bisa kayak gini setiap hari, ya? Tanyanya dengan nada bercanda. Kita masih harus sabar, masih terlalu banyak waktu buat kita sampai di hari itu. Asalkan kamu bisa terus kuat bersamaku. Aku yakin nanti kita bisa seperti ini setiap hari. Jawabku sambil mengusap kepalanya. Safina sedikit menunduk, lalu berkata. Kenapa kita nggak boleh seperti yang lain? Kita udah nikah, udah halal, tapi masih harus menunggu sampai lulus supaya bisa seperti yang lain. Itu karena resikonya juga besar kalau kita seperti yang lain. Kita nggak akan bisa fokus sekolah dan mungkin kita juga nggak akan siap jadi orang tua di umur segini. Orang tua kita itu baik. Mereka seperti itu karena sayang ke kita. Jadi kita harus sabar. Safina tersenyum lagi. Aku senang melihat senyumnya yang selalu membuat hatiku teduh. Aku mengangkat sebelah tangannya dan menciumnya. Walaupun ini sangat indah, tetapi kami harus bisa menahan diri hingga waktunya tiba.